Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari berikutnya kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, dimurahkan rezekinya, diberi perlindungan dan diberi petunjuk ke jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran pada hari ini anak-anakku sekalian adalah pelajaran bahasa Indonesia, khususnya kelas 11 semester ganjil IPA IPS. Dengan adanya pembelajaran daring, Ibu berharap kalian tidak akan turun semangatnya, sehingga kamu harus bangkit dan belajar terus, sehingga apa yang kamu cita-citakan bisa terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan kedua orang tuamu. Pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD atau kompetensi dasar 3.8. Materi pokoknya adalah bagaimana cara mengelola informasi dalam sebuah cerpen. Silakan saksikan videonya anak-anakku sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pokok pada hari ini adalah mengelola informasi dalam cerpen. Kompetensi dasar adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Indikatornya 3.8.1 menentukan unsur intrinsik, ekstrinsik, dan nilai-nilai dalam cerpen serta menerapkan nilai-nilai dalam cerpen ke dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai dari yang pertama. Pengertian cerpen adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa yang mengisahkan cerita singkat mengenai sepenggal kehidupan tokoh utamanya, serta disajikan lebih sederhana dibandingkan dengan karya sastra lain yang berbentuk prosa. Dalam sebuah cerpen, pada umumnya hanya terdapat satu alur yang dirangkai dengan cukup padat. Kesan yang ditimbulkan dalam sebuah cerpen itu sendiri adalah kesan tunggal yang dominan tentang kisah seorang tokoh dalam latar dan satu situasi dramatis. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, di sini ada kata prosa. Apa yang dimaksud dengan prosa? Prosa itu anak-anak adalah karangan bebas. Nah, sedangkan di sini ada kata alur. Alur ini adalah jalannya suatu cerita dari awal sampai akhir. Berikutnya, di sini saya mengupas tentang isi cerpen. Apa isi cerpen itu? Adalah sebuah cerpen pada dasarnya adalah kisah tentang sebuah peristiwa atau seorang tokoh. Peristiwa atau tokoh tersebut dibatasi hanya satu agar tidak melebar lebih lanjut. Akibatnya seluruh isi hanya membahas satu objek tersebut. Jadi hanya satu objek saja. Kita lanjut. Ciri-ciri yang ada dalam sebuah cerpen antara lain satu, yaitu bersifat fiktif. Yang kedua adalah kurang dari 10.000 kata. Itu merupakan ciri cerpen. Ketiga, memiliki kesan tunggal. Yang keempat adalah bersifat padat dan intensif. Yang keempat, mengandung konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Yang keenam ya, hanya mengandung satu alur saja. Yang terakhir adalah penokohan dilukiskan secara singkat. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari cerpen itu sendiri. Berikutnya, di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah yang berasal dari dalam suatu cerita itu sendiri. Unsur intrinsik ini sendiri atau dalam sebuah cerpen itu terdiri atas tema, amanat, alur, ada latar, ada penokohan dan sudut pandang. Yang dimaksud dengan tema adalah antara lain ide yang mendasari suatu cerita, sehingga disebut juga sebagai titik tolak pengarang dalam memaparkan karya yang diciptakan. Jadi tema ini pokok dari pembahasan itu sendiri. Yang kedua, amanat. Pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, itu amanat.
Yang ketiga adalah alur. Alur ini adalah urutan peristiwa yang dilukiskan oleh pengarang dalam sebuah cerita rekaan yang terjalin satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, alur ini dibedakan menjadi 3, antara lain alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang dimaksud dengan alur maju, karena di sini tidak dijelaskan, saya ringkas saja ya anak-anakku sekalian. Alur maju itu adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu, kejadian atau cerita yang bergerak ke depan terus. Berikutnya yang dimaksud dengan alur mundur, yaitu rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu, kejadian atau cerita yang bergerak mundur atau flashback. Yang dimaksud dengan alur campuran yaitu campuran antara alur, yaitu campuran antara alur maju dan alur mundur. Berikutnya yang termasuk unsur intrinsik di sini adalah latar atau setting. Pengertian dari latar atau setting ini adalah setting adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam sebuah cerita di mana berlangsungnya cerita itu sendiri, kapan terjadi atau terjadinya cerita itu, dan suasana atau kondisi yang seperti apa, serta keadaan ketika cerita ini berlangsung atau terjadi. Yang kelima adalah tokoh. Tokoh yang antara lain adalah pelaku di dalam cerita dan mengambil peranan dalam suatu atau setiap insiden. Tokoh dalam sebuah prosa dapat dibedakan menjadi 3. Antara lain ada tokoh protagonis, ada tokoh atau yang disebut dengan tokoh utama. Yang kedua adalah ada tokoh antagonis. Yang ketiga atau lawan peran utama. Yang ketiga adalah tokoh komplementer atau peran pembantu. Maksud dari tokoh protagonis ini anak-anakku yaitu tokoh yang paling berperan dalam cerita dan umumnya bersifat baik. Biasanya seperti itu. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis pada umumnya, yaitu mempunyai sifat yang jahat. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh sampingan yang berperan sebagai pembantu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang keenam antara lain adalah penokohan. Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dimaksud di sini adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dalam sebuah cerpen itu dibedakan menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama dengan menggunakan kata aku. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga dengan menggunakan tokoh ia atau dia. Yang ketiga adalah sudut pandang campuran, yaitu pengarang membaurkan antara pendapat pengarang dan tokoh-tokohnya. Nah, itu tadi yang termasuk unsur intrinsik dalam sebuah cerita pendek. Nah, berikutnya pengertian dari unsur ekstrinsik. Kalau yang tadi Ibu jelaskan bahwa di sini ada di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada saat ini unsur ekstrinsik itu pengertiannya adalah unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari luar. Pada umumnya, unsur ekstrinsik ini berkaitan dengan keadaan masyarakat saat cerpen tersebut dibuat. Unsur ekstrinsik ini berpengaruh terhadap penyajian, amanat, serta latar dari cerpen itu sendiri. Jadi unsur yang ada di luar cerpen itu sendiri, kalau intrinsiknya yaitu unsur yang ada di dalam. Nah, itu perbedaannya antara unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita lanjut. Unsur ekstrinsik ini sendiri dalam sebuah cerpen ada latar belakang masyarakat, yaitu berupa ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, hingga kondisi ekonomi masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan sejarah karangan pengarang atau penulis sebelumnya. Latar belakang pengarang meliputi hal-hal biografi. Apa yang dimaksud dengan biografi itu? Keadaan subjektivitas individu pengarang yang memilih sifat, keyakinan, dan pandangan hidup. Psikologi, baik psikologi yang mencakup proses kreatifnya maupun penerapan prinsip psikologi politik dan sosial. Keadaan masyarakat di tempat pengarang pun dapat memengaruhi karya yang dibuat pengarang. Misalnya keadaan ekonomi, politik, dan sosial. Itulah penjelasan dari Ibu. Mungkin yang ini saya paparkan di sini mengenai isi dan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Untuk contoh-contoh mengenai isi dari sebuah cerpen ini bisa kita bahas dalam pertemuan yang akan datang.
Selamat belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ketemu di pertemuan yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, demikian tadi tayangan video atau pemutaran video. Bila ada yang kurang jelas, kurang paham, silakan bertanya melalui WA ataupun telepon ke ibu pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.